Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Kita akan segera untuk membahas berita-berita terbaru, apa yang jadi viral, apa yang menjadi perbincangan netizen terkait dengan sepak bola atau timnas Indonesia hari ini. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua. Dan buat teman-teman semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita-berita terhangat yang diupdate di channel ini. So, let's play this video guys and let's do this. Let's go. Ibu Rafael Struijk menangis karena ulah netizen Indonesia bagian 1. Netizen Indonesia berulah lagi. Kenapa Kali sih? ini sampai bikin Ibu Rafael Struijk menangis. Kok bisa nangis? Emangnya diapain? Biar Emangnya lebih jelas diapain? Langsung simak ulasannya guys. Mohon subscribe AI channel ini ya. ini dulu supaya Konten gak AI ketinggalan ini. berita terbaru timnas Suaranya Indonesia. jelas ya. Bintang muda timnas Indonesia, Rafael Struijk, membeberkan ulah netizen tanah air yang sampai membuat sang ibu menangis saat mengetahuinya. Pemain naturalisasi kelahiran Belanda itu memang belum lama menjadi bagian timnas Indonesia, tapi sosoknya sudah menjadi idola banyak netizen tanah air. Hal itu terlihat Apalagi dari jumlah netizen-netizen pengikutnya kaum di Hawa akun ya. Instagram pribadi dibuat pada 2013 lalu dan kini sudah memiliki 1,2 juta pengikut yang sebagian besar warganet tanah air. Dengan begitu banyaknya pengikut, interaksi dengan para penggemar pun terjalin meski tidak setiap saat bisa berkomunikasi. Akan tetapi kolom komentar dari setiap unggahan Rafael selalu dihiasi cuitan-cuitan para pengikutnya yang berjumlah 1,2 juta itu. Menariknya, beragam komentar yang dilakukan pengikut Rafael juga turut menjadi perhatian sang ibu, Norali Sodito. Seperti yang diketahui bersama, Norali Sodito bukan sosok sembarangan. Ibu Rafael Struijk ini memiliki jabatan mentereng di salah satu bank ternama Belanda. Di sela-sela kesibukannya, Norali Sodito ternyata menyempatkan diri turut mengecek isi Instagram pribadi sang anak. Yang mengejutkan, Norali Sodito ternyata sampai menangis terharu dengan ulah netizen Indonesia yang terharu turut toh. berterima Kirain apa? Terharu berterima kasih, kirain. Atas bos, atas. Hapus. Terima kasih sekali lagi coach. Thank you banyak. Congratulations. Ditarik. Macam-macam kau ya. Coach. Atas bos. Segala penjuru. Mesranya sweet. Mau tinju atau apa? Coach sekali lagi. Bentar, ini Calvin Verdong mengutip perkataan ini. Aku pernah bertanya pada Haye atas terjadinya pro kontra atas kehadiran kami dan kawan-kawan lainnya di timnas. Haye berkata, serahkan saja semuanya pada pemerintah kita Indonesia dan supporter setia PSSI untuk menjawab pihak yang kontra. Tugas kita hanya bermain bola sebaik dan semaksimal mungkin. Dan kita jadikan semua hal yang diharapkan bukan hanya sekedar mimpi. Karena sudah terlalu banyak hal telah dikorbankan. PSSI harus jadi timnas diperhitungkan dalam rekam jejak FIFA. I agree dan aku NKRI, kata Calvin Verdong. Luar biasa. Calvin ini luar biasa ya. Dia sekalipun gemilang dalam first touch-nya bersama dengan PSSI, dengan timnas Indonesia, tapi dia seperti silent ya. Senyap, orangnya senyap teman-teman ya. Gak terlalu banyak buat kegaduhan dan sebagainya. Calvin ya, I like Calvin. Ini dia ya. Sepatu game. Bapak-bapak ya. Tapi harganya mahal itu, Pak. Don't touch my shoes. Anak baru langsung dihantam sana sini. Kasihan nih Calvin. Langsung keram kakinya. Tapi performanya luar biasa ketika bertanding melawan Filipina ya. Mana nih yang bilang King Indo masih harus dapat piala AFF? Mana, hah?
Nggak penting Piala Bilang sama Piala AFF tuh ya. sama Fahri Udah dan auto Joy Piala Asia dan Towel. 2027 bos. OTW kualifikasi Piala Dunia putaran 3 masih zaman Piala AFF. Ya elah dek. Mana Ya nih yang elah, bilang Dek. King Indo masih Ya, Towel ya, beli aja di pasar Senen, katanya banyak dijual itu piala. Berikan sama Towel aja. Mafia bola Liga 2 Indonesia. 75% klub peserta Liga 2 terlibat match fixing. Ada berapa tim di Indonesia Mafia yang bola. tercemar pengaturan Ini- skor untuk judi ini? Beritanya konkret teman-teman. Dari mana Anda tahu? Saya runnernya, Anda pengaturnya. saya pelaku. Anda bertemu langsung dengan orang Malaysia atau orang Singapura itu. Bertemu langsung. Berapa persen kalau saya tanyakan pada Anda? Sekali pertandingan saya dapat 50 juta. Sekali pertandingan. Kalau saya tanyakan berapa persen tim yang tercemar pengaturan skor ini? Bisa 75%. 75%. Anda bisa klaim banyak sekali. Banyak. Tim Indonesia banyak dana, kurang dana. Semuanya diatur dengan metode yang sama. Sama. Tinggal pengaturan skornya berapa, menit keberapa harus cetak gol, menit keberapa harus tahan. Berapa gol harus diisi, berapa gol harus mengisi. Semua ada pengaturannya, Mas. Ngeri teman-teman ya. Pengaturan skor bukan di Indonesia aja, Mas. Tapi Indonesia ladang paling subur bagi bandar-bandar itu di Indonesia. Bandar judi pernah mengatakan Indonesia ladang yang paling subur. Paling subur. Kenapa? Karena orang-orangnya dibilang katanya bodoh-bodoh, orang-orangnya maunya uang. Orang-orangnya tidak tahu ini apa, tidak ada nasionalis. Hanya mengutamakan perut sendiri. Dan pertandingan Indonesia adalah yang terbesar di Asia. Benar, satu hari bisa. Kalau dulu zaman ada divisi utama masih ada digelar juga, bisa 20 pertandingan 10 kali satu hari. 20 pertandingan. Satu hari 10 atau sampai ya habis segitulah. Satu hari 10 pertandingan, Oke. kurang lebih. Lebih bisa. Oke, katakanlah 10 pertandingan. Seminggu ada 4 hari. Iya. Berarti 4 kali 10, 40. Kalau kita kalikan setahun ada 52. Lebih dari 2000 pertandingan setiap tahun. Iya. Dan itu Anda katakan sebagian besarnya tercemar oleh bandar judi. Semua. Semua. Hampir. Oke, Saya berbicara bukan semua, hampir ya. hampir. Hampir. Dan nilai uangnya setiap kali pertandingan 300 sampai 600 juta rupiah. Divisi utama 300 sampai 400, Mas. Sekarang Menpora telah membekukan PSSI Hmm. dan Indonesia terancam kena sanksi dari FIFA. Apa efek dari sanksi dari FIFA yang kemudian tidak ada pertandingan di Indonesia bagi orang-orang seperti Anda? Apakah berani FIFA memban Indonesia? Kenapa tidak? Saya rasa tidak berani. Apa alasan Anda? Indonesia pangsa pasar terbesar, Mas. Maksudnya? Ya, Pangsa pasar terbesar untuk judi. semua. Judi juga sponsorship apa semua bisa masuk ke Indonesia. Artinya sponsorship bukan maksudnya apa? Iklan-iklan dari seperti tim-tim besar, MU apa semua bisa masuk ke Indonesia. Katakanlah misalnya di-ban oleh FIFA, tapi kan bisa membuat kompetisi lokal yang tidak usah terdaftar di FIFA. Kemudian itu dijadikan sebagai ajang untuk judi. Bisa aja. Nggak bisa, Mas. Kenapa? Nggak ada websitenya, nggak ada munculnya di situsnya, Tidak muncul. tidak terdaftar karena sudah di-ban sama FIFA. Jadi yang muncul di situsnya ketika Anda mau melakukan judi itu harus terdaftar di FIFA dulu. Iya, benar. Dan itu menggunakan pertandingan yang ada di Indonesia. Iya. Kita bicara ke timnya di Indonesia. Hmm. Tadi Anda katakan 300-600 juta bahkan 1,3 M. Itu dibagi-bagi ke seluruh pemain. Itu tergantung dari manajemen. Biasanya ke siapa saja pembagiannya? Manajemen. Uang melalui dari bandar. Bandar melalui ke runner, seperti saya. Runner sama kasihkan sama manajemen. Atau salah satu kalau tidak ada manajemen sama pelatih, tidak ikut, ada pemainnya. Asisten pelatih pun juga ada ikut. Kadang. Berapa yang diberikan kepada pemain? Ya, sesuai transaksi pertama awal, Mas. Ada 300, ada 400, ada 300 juta, Mas. Kan dikasih cuma 300 juta sampai 600 juta. Bagaimana kemudian membagi dengan puluhan pemain? Itu kalau untuk manajemen, Mas. Kita semuanya full untuk manajemen, satu tim ya. Itu manajemen yang ngatur. Kita nggak mau tahu ya. Katakanlah misalnya 500 juta untuk satu tim manajemen itu. Berapa pembagiannya ke bawah?
kurang tahu. Itu urusannya mereka. Biasanya yang Anda dengar. Ini sekitar 20, 10 juta, 30. Bisa. Itu sekali permainan Iya. untuk satu tim. Iya. Satu pemain. Satu pemain, satu permainan, Iya. satu tim. Iya. Jelas manajernya nggak mau kan uang 10 juta, 20 juta, 50 juta. Kalau dia masih 500, dia potong 100 lah kemungkinan begitu. 10 juta, 20 juta untuk pemain, 100 juta untuk manajemen. Lalu apa yang mereka rembukan di dalam timnya? Pengaturan skor, untuk cara bertandingnya nantinya bagaimana, itu Mas. Kenapa Miris, kemudian ya. PSSI tidak mengambil tindakan? Anda pernah ditegur PSSI, Anda pernah ditemui PSSI? Saya pernah, Apa yang disampaikan pada waktu itu? hati-hati, Hati-hati apa? ya hati-hati. Anda boleh bermain tapi hati-hati. Nah, inilah mafia-mafia bola yang akhirnya kita bersyukur sekalipun mereka sudah lama menjamur dan membumi di Indonesia, menghancurkan setiap bakat-bakat, setiap rasa nasionalisme para pemain lokal ya. Mereka menghancurkan dengan iming-iming uang, teman-teman. Itu kalau misalnya pemain sehebat apapun, sejago apapun, tapi kalau namanya uang dan kemudian mungkin pendapatan yang didapat dari liga atau klub yang gajinya dari klub itu sedikit sekali, dia pasti itu 90% pasti akan tergoda, tergiur jika diiming-imingi dalam satu kali pertandingan Anda bisa mendapatkan 20 juta, 30 juta. Di zaman itu loh, itu besar sekali teman-teman. Ini yang akhirnya terbongkar dan ini adalah fakta yang membuat ini menjadi alasan utama kenapa Indonesia sepak bolanya itu luar biasa ambruk-ambrukan. Luar biasa hancur-hancuran. Nanti di zaman sekarang segala sesuatu terlihat sedang diperbaiki dan sedang diusahakan kemajuannya oleh pemimpin yang baru. Kita patut bersyukur kita bisa mendapatkan seorang Pak Erick Thohir hari ini. Ya, match fixing atau pengaturan skor yang dilakukan ini benar-benar sangat merugikan. Ini benar-benar menunjukkan bahwa ya memang uang itu susah sekali ditolak teman-teman, apalagi dengan nominal yang sangat tinggi. Makanya banyak para pemain tidak lebih mementingkan karir, tidak mementingkan bakat dan kemajuan mereka dalam sepak bola. Akhirnya ya karena dengan hal-hal seperti itu, dalam hal yang uang saja mereka tidak bisa untuk mengatakan tidak untuk sesuatu yang mimpi yang mungkin mereka raih. Tapi ya inilah Indonesia. Ini adalah alasan utama kenapa baru sekarang kita mengalami kemajuan. Saya percaya ketika Indonesia bisa mencapai banyak pencapaian hari ini, itu berarti ini sekitar mungkin 75% match fixing. Saya nggak mengatakan bahwa ini sudah benar-benar hilang. Mungkin ada saat ini misalnya 10% masih ada match fixing dalam liga dan sebagainya. Atau divisi utama seperti yang dikatakan. Atau Liga 1, Liga 2. Masih ada mungkin ya. Akan tapi itu semakin hari semakin dipangkas. Karena kita bisa melihat bahwa pencapaian timnas Indonesia hari ini benar-benar sudah sangat-sangat bikin kita semua bangga. Ya, berarti hal-hal seperti ini seperti yang Pak Erick Thohir katakan, dia benar-benar berusaha untuk memangkas ini. Ya, kita jadikan ladang untuk mereka melakukan perbuatan jahat mereka, untuk mereka membodoh-bodohi kita, untuk mereka buat kita semakin hari semakin terpuruk dalam hal sepak bola. Berbeda dengan bulu tangkis. Ini teman-teman ya, seharusnya Indonesia itu, kalian lihat dalam hal bulu tangkis saja, Indonesia itu bakatnya luar biasa, bahkan mendunia, bahkan mungkin negara nomor 1 yang paling sering mendapatkan juara dalam perlombaan internasional. Indonesia ini gudang pebakat bulu tangkis. Ya, karena mungkin match fixingnya sulit untuk diterapkan dalam bulu tangkis. Makanya bakat-bakat Indonesia ini muncul dan sampai hari kita tahu banyak sekali legend-legend dari Indonesia yang benar-benar dari dulu sudah membawa medali emas, membawa banyak sekali. Saya rasa sepak bola pun yang sama terjadi. Sepak bola pun banyak sekali kita mempunyai talenta bakat yang mungkin gak kalah dari Brasil, mungkin gak kalah dari Portugal, mungkin gak kalah dari Italia. Cuma ini ya, orang-orang ini yang kurang ajar teman-teman ya. Mereka yang terus-menerus melakukan hal-hal match fixing sehingga pemain-pemain Indonesia sulit untuk berkembang, sulit untuk dipandang. Mungkin mereka bisa terus menang, tapi karena diatur dengan iming-iming uang, mungkin ada pemain dalam 12 orang pemain, 6 memiliki sikap nasionalisme yang sangat tinggi dan menolak hal itu, dan 6 terpengaruh.
Udah 12 dong. Dan 5 lainnya terpengaruh. Itu kan mempengaruhi semuanya, mengkamiri semuanya teman-teman. Semuanya itu pasti akan kacau karena kita butuh permainan yang satu hati, yang kompak, semuanya memiliki tujuan yang sama untuk menang. Bagaimana kalau misalnya dua saja menerima bayaran untuk ikut dalam permainan match fixing mereka? Ini parah itu, ya. Semoga ini benar-benar dibasmi, dihancurkan sampai ke akar-akarnya agar supaya Indonesia akan melihat bagaimana kita akan bangkit. Saya percaya Indonesia ini punya banyak pemain-pemain hebat, ya. Asal saja organisasi di dalamnya, setiap penjahat-penjahat, mafia-mafia bola ini dihancurkan, dihukum seberat-beratnya. Saya pikir mereka harus dihukum seberat-beratnya. Saya pamit dulu, see you on the next video teman-teman. God bless. Bye.